Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami terkait dengan desain produk, design of goods and service atau desain barang dan jasa. Kami beranggotakan yang pertama Agneta Magdalena Gunena, yang kedua Teresia Tolajar, 3 Wilhelmus Arwita Dharma, 4 Ivon Febrianti, 5 Stefania Amalda Putri Daera, yang keenam Sisilia Tera Mariska. Kita masuk ke pemilihan barang dan jasa. Meskipun istilah produk sering mengacu pada barang yang berwujud, itu juga mengacu pada pengelolaan organisasi jasa. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, dan mendefinisikan luasnya lini produk. Tujuan dari keputusan produk adalah mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang memenuhi tuntutan pasar dengan keunggulan kompetitif. Desain produk sangat penting bagi strategi organisasi dan memiliki implikasi besar di seluruh fungsi operasi. Misalnya, kolom kemudi GM adalah contoh yang baik dari peran desain produk yang kuat dalam kualitas dan efisiensi. Kolom kemudi yang didesain ulang lebih sederhana dengan sekitar 30% lebih sedikit bagian dari pendahulunya. Hasilnya, waktu perakitan adalah 1/3 dari kolom lama dan kualitas kolom baru sekitar 7 kali lebih tinggi sebagai bonus tambahan. Biaya mesin di jalur baru sepertiga lebih murah daripada jalur lama. Yang kedua adalah siklus hidup produk. Produk itu seperti manusia, teman-teman. Produk dilahirkan, mereka bahkan bisa hidup dan bahkan mereka bisa mati. Mereka disingkirkan oleh masyarakat yang berubah sering berjalannya waktu. Mungkin berguna untuk memperkirakan kehidupan produk yang dibagi menjadi 4 fase. Fase-fase tersebut adalah pengenalan, pertumbuhan, pendewasaan, dan penurunan. C. Siklus hidup dan strategi. Sama seperti manajer operasi yang harus siap mengembangkan produk baru, mereka juga harus siap untuk mengembangkan strategi dari produk baru yang sudah ada tersebut. Seperti pemeriksaan berkala produk yang sukses memerlukan penentuan strategi terbaik untuk setiap produk berdasarkan posisi dalam siklus hidupnya. Seperti aku sudah jelaskan sebelumnya, teman-teman, dari siklus produk ada 4 fase nih dari siklus hidupnya. Aku jelaskan satu-satu ya. Untuk yang pertama, fase perkenalan. Karena produk dalam fase perkenalan masih disesuaikan untuk pasar seperti juga teknik produksinya, mereka juga mungkin menggunakan pengeluaran yang tidak biasa untuk pertama penelitian, kedua pengembangan produk, yang ketiga modifikasi dan peningkatan proses, dan 4 pengembangan pemasok. Lalu yang kedua ada fase pertumbuhan. Dalam fase pertumbuhan, desain produk sudah mulai stabil dan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif itu diperlukan. Menambah kapasitas atau meningkatkan kapasitas Anda untuk mengantisipasi peningkatan permintaan produk mungkin diperlukan. Lalu kita masuk yang ketiga, fase pematangan. Pada saat produk matang, pesaing didirikan, jadi volume tinggi, produksi inovatif mungkin adalah hal yang tepat. Peningkatan pengendalian biaya, pengurangan penjualan, dan pengurangan unit produk mungkin efektif untuk diperlukan untuk profitabilitas dan pangsa pasar. Lalu yang terakhir ada penurunan fase. Manajemen mungkin perlu kejam dengan produk-produk yang siklus hidupnya sudah berakhir. Produk sekarat biasanya merupakan produk yang buruk untuk diinvestasikan ke sumber daya dan bakal diterima. Kecuali jika produk sekarat memberikan kontribusi unik pada reputasi perusahaan atau lini produknya, atau dapat dijual dengan kontribusi yang luar biasa tinggi, dan produksinya harus dihentikan. Yang terakhir kita masuk ke analisis produk by nilai. Manajer operasi yang efektif memilih item yang menunjukkan janji terbesar. Ini adalah prinsip Pareto yang diterapkan pada bauran produk. Sumber daya harus diinvestasikan dalam beberapa yang kritis dan bukan banyak yang sepele. Analisis produk berdasarkan ini mencantumkan produk dalam urutan menurun dari kontribusi dolar individu mereka pada perusahaan. Ini juga mencantumkan total kontribusi dolar produk. Kontribusi rendah pada basis per unit oleh produk tertentu mungkin terlihat sangat berbeda jika mewakili sebagian besar penjualan perusahaan. Menghasilkan produk baru merupakan poin kedua dari desain produk. Nah, di sini menghasilkan produk baru, perusahaan pastinya harus memiliki strategi-strategi produk terbaik untuk setiap produk baru yang akan direncanakan atau yang akan dihasilkan. Karena biasanya produk yang mati atau tidak berkembang
dan produk harus disingkirkan dan diganti, sehingga perusahaan menghasilkan sebagian besar pendapatan dan keuntungan mereka dari produk baru. Mulai dari pemilihan, definisi, dan desain produk berlangsung secara berkelanjutan. Nah, di sini ada contoh mempertimbangkan perubahan beberapa produk terbaru, seperti misalnya dari produk DVD. Dulu kita memiliki DVD, hanya tahu DVD. Sekarang kita bisa menonton secara streaming video. Yang kedua ada kedai kopi. Dulu hanya kedai kopi biasa. Sekarang memiliki gaya-gaya hidup ke barat-baratan seperti Starbucks dan lain-lain. Nah, yang ketiga juga ada dari telepon rumah ke ponsel dan akhirnya dari ponsel ini ke ponsel pintar atau smartphone yang sekarang kita gunakan. Dan juga ada internet informasi digital ke internet hal yang menghubungkan kita dan ponsel pintar kita ke rumah, mobil, dan dokter. Dan ini akan terus berlanjut pengembangan atau perkembangannya. Mengetahui bagaimana menemukan dan mengembangkan produk baru dengan sukses adalah sebuah persyaratan untuk menghasilkan produk-produk terbaru dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, hal penting lain dari poin menghasilkan produk baru yaitu pengembangan produk baru yang agresif atau cepat mengharuskan organisasi atau perusahaan membangun struktur internal yang memiliki yang pertama, komunikasi terbuka dengan pelanggan. Nah, di sini dengan adanya komunikasi yang kuat dengan pelanggan, nantinya akan memudahkan perusahaan tersebut untuk mempromosikan produk mereka. Yang kedua, budaya pengembangan produk yang inovatif. Berarti di sini budaya pengembangan produk-produk yang sangat terbaru. Mereka bisa kreatif menciptakan produk-produk terbaru, mengembangkan produk-produk yang ada. Yang ketiga, ini penelitian dan pengembangan yang agresif. Berarti perusahaan dengan adanya struktur internal, mereka bisa melakukan penelitian baik untuk kepada pelanggan maupun pesaing-pesaing mereka. Jadi mereka tahu apa aja masalah dan apa saja yang dibutuhkan. Untuk itu mereka bisa menciptakan dan mengembangkan nantinya produk-produk yang akan mereka ciptakan tersebut. Yang keempat, ini ada kepemimpinan yang kuat. Untuk pastinya perusahaan harus memiliki struktur internal dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Dengan adanya kepemimpinan bisa mengarahkan segala hal agar proses produksi, proses pengembangan produksi itu, pengembangan produk bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang kelima, insentif formal dan pelatihan. Insentif formal berarti apresiasi. Perusahaan bukan hanya memikirkan pelanggan saja, tetapi mereka juga memikirkan karyawan-karyawan yang telah bekerja keras. Mereka memberikan insentif dan juga pelatihan-pelatihan agar karyawan itu memiliki kemampuan, keterampilan, dan mereka memiliki loyalitas mereka pada perusahaan juga semakin tinggi. Hal penting selanjutnya dari poin menghasilkan produk baru yaitu peluang spesifik perusahaan. Setelah perusahaan memiliki komunikasi yang baik, budaya pengembangan yang inovatif, dan lain-lain, perusahaan memiliki peluang spesifik seperti yang pertama, memahami pelanggan. Memahami pelanggan merupakan isu utama dalam pengembangan produk baru. Dengan memahami pelanggan, perusahaan bisa dengan mudah menciptakan apa saja produk-produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Nah, yang kedua ini perubahan ekonomi. Di perubahan ekonomi ini membawa peningkatan tingkat kemakmuran dalam jangka panjang, tetapi siklus ekonomi dan perubahan harga dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, misalnya, semakin banyak orang yang mampu membeli mobil, tetapi dalam jangka pendek, resesi dapat melemahkan permintaan mobil tersebut. Yang ketiga, perubahan sosiologis dan demografis. Ini dapat muncul dalam faktor-faktor seperti berkurangnya ukuran keluarga. Tren saat ini mengubah preferensi ukuran untuk seperti rumah, apartemen, dan mobil. Peluang selanjutnya itu perubahan politik dan hukum. Nah, kalau ini sini
memungkinkan segalanya mulai dari perjanjian perdagangan tarif dan juga pemerintahan baru. Selanjutnya peluangnya itu perubahan teknologi. Di perubahan teknologi ini memungkinkan segalanya mulai semakin canggih, mulai dari smartphone hingga iPad. Nah, perubahan-perubahan lainnya itu seperti praktik-praktik pada pasar, distributor, pemasok, dan lain-lain. Nah, dari keenam peluang tersebut, manajer operasi harus benar-benar menyadari perubahan atau dinamika dan mereka mampu mengatasinya apabila perubahan itu terjadi, baik itu produk itu sendiri, volume produknya, bauran produk, dan lain-lain. Berikutnya, product development terbagi menjadi 4. A. Product development system. B. Quality function deployment. C. Organizing for product development. D. Manufacturability and value engineering. A. Product development system. Sistem pengembangan produk, strategi produk, dan efektif menghubungkan keputusan produk dengan fungsi bisnis lainnya seperti R&D. Pengembangan produk yang optimal tidak hanya bergantung pada dukungan dari bagian lain perusahaan, tetapi juga pada integrasi yang berhasil dari semua keputusan, mulai dari desain produk hingga pemeliharaan. Yang kedua ada teknik, merupakan serangkaian cara yang dilakukan untuk mengerjakan suatu kegiatan. Yang ketiga ada pemasaran, identifikasi produk yang tampaknya akan menangkap pangsa pasar, hemat biaya, dan menguntungkan. Keempat ada keuangan, sebuah perusahaan membutuhkan uang tunai untuk mengembangkan produknya. B. Quality Function Deployment, penerapan fungsi kualitas atau QFD mengacu pada 1. Menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan. Dari situ muncullah ide untuk menangkap pemahaman tentang keinginan pelanggan dan mengidentifikasi solusi untuk menemukan alternatifnya. Yang kedua, menerjemahkan keinginan pelanggan tersebut ke dalam desain target. Sistem pengembangan produk, strategi yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan fungsi bisnis lainnya seperti R&D, teknik, pemasaran, dan keuangan. C. Organizing the product development. Yang pertama ada pendekatan AS. Pendekatan AS adalah pengembangan dengan departemen yang berbeda. Departemen penelitian dan pengembangan untuk melakukan penelitian yang diperlukan, departemen teknik untuk merancang produk, departemen teknik manufaktur untuk merancang produk yang dapat diproduksi, departemen produksi yang memproduksi produknya. Dari itu kita memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya adalah bahwa tugas dan tanggung jawab tetap ada. Kerugiannya adalah kurangnya pemikiran ke depan. Yang kedua, pendekatan kedua menugaskan manajer produk untuk menjadi juara. Yang ketiga, pendekatan yang terbaik digunakan di AS adalah penggunaan tim. Yang keempat, di Jepang mereka mengabaikan masalah tim dengan tidak membagi organisasi ke dalam penelitian dan pengembangannya, dalam teknik, produksi, dan sebagainya. Di manufacturability dan value engineering, aktivitas manufakturabilitas dan rekayasa nilai mungkin merupakan teknik penghindaran biaya terbaik yang tersedia untuk manajemen operasi. Selain pengurangan biaya yang nyata dan segera, desain untuk kemampuan manufaktur dan rekayasa nilai dapat menghasilkan manfaat lain. Manfaatnya adalah 1. Mengurangi kompleksitas produk, 2. Mengurangi dampak lingkungan, 3. Standarisasi tambahan komponen, 4. Peningkatan aspek fungsional produk, 5. Peningkatan desain pekerjaan dan keselamatan kerja, 6. Peningkatan rawatan produk, 7. Desain yang kokoh. Untuk berikutnya, ada masalah untuk desain produk. Selain mengembangkan sistem dan struktur organisasi yang efektif, untuk pengembangan produk, beberapa pertimbangan penting untuk desain suatu produk.
Kami sekarang akan meninjau 6 diantaranya. 1. Desain yang kuat. 2. Desain modular. 3. Desain berbantuan komputer atau manufaktur berbantuan komputer. 4. Teknologi realitas virtual. 5. Analisis nilai. Dan 6. Bencana atau siklus hidup. Di sini ada beberapa poin dari masalah untuk desain produk. Yang pertama, desain yang kuat. Nah, desain yang kuat berarti produk dirancang sedemikian rupa sehingga sedikit variasi dalam produksi atau perakitan tidak mempengaruhi produk. Contohnya, Gochen mengembangkan terintegritas sirkuit yang dapat digunakan di banyak produk untuk memperkuat sinyal. Seperti awalnya dirancang, sirkuit harus diproduksi dengan sangat mahal untuk menghindari variasi kekuatan sinyal. Tetapi setelah menguji dan menganalisis desainnya, para insinyur Gochen menyadari bahwa jika resistansi sirkuit berkurang, perubahan kecil tanpa biaya terkait sirkuit akan jauh kurang sensitif terhadap variasi manufaktur. Hasilnya adalah peningkatan 40% dalam kualitas. Selanjutnya adalah desain modular. Desain modular menawarkan fleksibilitas untuk produksi dan pemasaran. Manajer operasi menemukan modulitas membantu karena membuat pengembangan produksi, dan perubahan selanjutnya lebih mudah. Artinya, adanya desain modular ini memudahkan kita sebagai pihak perusahaan dalam melakukan pemasarannya. Dengan cara ini, membuat pengembangan produk yang dimiliki dan adanya beberapa konsep dari perusahaan sendiri menjadi produk dengan kualitas yang baik dan membantu memberi kepuasan terhadap konsumen, sehingga pelanggan sendiri itu lebih menyukai, lebih tertarik untuk memproduksi atau untuk membeli hasil produk yang telah kita buat secara terkonsep dan beberapa hal yang kita buat sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan adanya desain ini memudahkan kita untuk lebih secara rinci membentuk atau memproduksinya dengan baik, dengan kualitas yang baik, harga yang baik juga, sehingga konsumen atau pelanggan lebih puas dengan hasil yang kita miliki. Selanjutnya adalah desain modular. Selanjutnya ialah desain berbentuk komputer dan bantuan komputer manufaktur. Desain berbentuk komputer adalah penggunaan komputer untuk merancang produk secara interaktif dan menyiapkan dokumen teknik.
pengembangan yang lebih cepat, produk yang lebih baik, dan aliran informasi yang akurat ke departemen lain, semuanya berkontribusi pada hasil yang sangat besar. Salah satu perluasannya adalah perangkat lunak desain untuk pembuatan dan perakitan yang berfokus pada efek desain pada perakitan. Sistem desain berbantu komputer telah pindah ke internet melalui e-commerce. Yang selanjutnya ialah bantuan komputer manufaktur, mengacu pada penggunaan program komputer khusus untuk mengarahkan dan mengendalikan peralatan manufaktur. Selanjutnya masalah desain produk lainnya yaitu teknologi realitas virtual, merupakan komunikasi visual di mana gambar menggantikan hal yang nyata tetapi masih memungkinkan pengguna untuk merespons secara interaktif. Nah, mengapa ini menjadi salah satu masalahnya? Karena biasanya perusahaan ini menggunakan realitas virtual untuk merancang atau memvisualisasikan produk-produk mereka nih agar bisa berkembang dengan lebih baik. Selain itu juga, dengan adanya teknologi realitas virtual, pengambil keputusan di perusahaan dan juga pengguna akhir produk yang dikembangkan ini bisa memberikan feedback yang konstruktif atas produk yang dikembangkan dengan virtual realitas ini, yang akhirnya akan dapat dimasukkan ke dalam produk di tahap awal pengembangan. Oleh karena itu, ini berfungsi sebagai cara yang bagus agar bisa mendeteksi apa saja masalah-masalah yang terjadi di desain, sehingga bisa menghindari komplikasi atau masalah-masalah lainnya pada pasca produksi nantinya. Nah, selain itu juga akar dari teknologi virtual reality ini dalam operasi ada di CAD atau Computer Aided Design. Analisis nilai. Analisis nilai mencari perbaikan yang mengarah pada produk yang lebih baik atau produk yang dibuat lebih ekonomis atau produk dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah penilaian berkelanjutan dan siklus hidup atau LCA. LCA merupakan evaluasi formal dari dampak lingkungan suatu produk. Dalam mendesain suatu produk, mengharuskan manajer mengevaluasi pilihan produk, dan untuk mengatasi keberkelanjutan dan penilaian siklus hidup, dalam LCA ini ada dua cara untuk dilakukannya. Evaluasi dalam perusahaan itu memang diperlukan. Saya ingin mengetahui harus berbuat apa lagi untuk mengetahui suatu produk kita, dan kita juga dapat menilai dengan kepuasan kita bahwa ada beberapa hal yang kurang dalam suatu produk, dan untuk mengatasinya kita memerlukan evaluasi, apalagi evaluasi formal dari dampak lingkungan sendiri. Kita dapat mengetahui bahwa evaluasi itu memang sangat diperlukan, terutama dalam produk. Pasti para pelanggan sendiri bakal ada komplain jika memang suatu produk yang kita hasilkan itu tidak sesuai dari pihak pelanggan. Kemudian dari banyaknya pelanggan yang komplain kepada kita bisa membuat cara. Yang pertama, kita harus evaluasi. Dalam evaluasi bentuk formal, kita tahu dampak lingkungan yang ada dalam suatu produk, sehingga nantinya kita dalam perusahaan bisa mengetahui bahwa kita harus berbuat apa lagi agar suatu produk yang kita hasilkan ini lebih memuaskan para pelanggan. Selanjutnya adalah
Untuk poin berikutnya, ada kelanjutan pengembangan produk. Nah, dengan seiring semakin pendeknya siklus hidup produk, kebutuhan akan pengembangan produk yang lebih cepat meningkat, dan seiring dengan meningkatnya kecanggihan teknologi produk baru, demikian pula biaya dan resikonya. Di sini ada contohnya, seperti perusahaan obat sebelum rata-rata 12 hingga 15 tahun, dan 1 miliar sebelum persetujuan peraturan untuk obat baru, bahkan kemudian hanya 1 dari 5 yang benar-benar akan sukses. Manajemen operasi yang menguasai seni pengembangan produk ini terus-menerus mendapatkan keuntungan dari pengembangan produk yang lebih lambat tersebut. Untuk cepat pergi ke unggulan kompetitif, konsep ini disebut dengan kompetitif berbasis waktu. Seringkali perusahaan pertama yang berproduksi mungkin mengadopsi produknya untuk digunakan dalam berbagai aplikasi yang akan menghasilkan penjualan selama bertahun-tahun, mungkin menjadi standar. Nah, akibatnya seringkali ada lebih banyak perhatian untuk membawa produk ke pasar daripada dengan desain produk atau efisiensi proses yang optimal. Meski begitu, pengenalan cepat ke pasar mungkin merupakan manajemen yang baik, karena sampai persaingan mulai memperkenalkan salinan atau versi yang lebih baik, produk terkadang dapat diberi harga yang cukup tinggi untuk membenarkan desain dan metode produksi yang agak tidak efisien. Nah, dari sini kita dapat lihat persaingan berbasis waktu sangat penting. Alih-alih mengembangkan produk baru dari awal, sejumlah strategi lain dapat digunakan. Di sini ada gambar mengenai kelanjutan pengembangan produk, dan saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Untuk slide sebelumnya, kita sudah melihat mengenai gambar kelanjutan pengembangan produk. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan pada gambar yang di atas. Gambar di atas menunjukkan bahwa kontinum dari produk baru yang dikembangkan secara internal yang ada pada kiri bawah menjadi aliansi peningkatan dan migrasi menggunakan kekuatan produk organisasi yang ada untuk inovasi, dan oleh karena itu biasanya lebih cepat, sementara pada saat yang sama kurang berisiko daripada mengembangkan produk yang sama sekali baru. Di gambar tersebut kita juga bisa lihat bahwa strategi pengembangan produk internal ada beberapa untuk pengembangan internal. Yang pertama, adanya migrasi produk, peningkatan produk, dan produk baru dikembangkan secara internal. Sedangkan pada strategi pengembangan eksternal, yang satu membeli teknologi, membangun usaha patungan, atau membangun usaha bersama, dan mengembangkan aliansinya. Di sini ada beberapa poin mengenai kelanjutan pengembangan produk. Yang pertama, membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan, kedua usaha bersama, dan yang ketiga ada aliansi. Kita pertama akan membahas tentang membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan. Nah, Microsoft dan Cisco System adalah contoh perusahaan di ujung tombak teknologi yang sering mendorong pembangunan dengan mengakuisisi perusahaan wirausaha yang telah berkembang teknologi yang sesuai dengan misi mereka. Jadi hal tersebut kemudian menjadi sebuah penyesuaian organisasi yang dibeli teknologinya, lini produk, dan budayanya ke dalam perusahaan pembeli daripada menjadi isu pengembangan produk. Yang kedua, ada usaha bersama. Di sini ada contohnya seperti upaya untuk mengurangi bobot mobil baru. GM bekerja sama dengan perusahaan yang berbasis di Tokyo Teijin Ltd untuk menghadirkan serat karbon ringan kepada pelanggan GM. Usaha bersama seperti ini bisa disebut sebagai kepemilikan gabungan. Biasanya hanya antara dua perusahaan untuk membentuk entitas baru. Kepemilikan bisa 50-50 atau satu pemilik dapat mengambil porsi yang lebih besar untuk memastikan kontrol yang lebih ketat.
Jadi, usaha bersama seringkali tepat untuk mengeksploitasi peluang produk tertentu yang mungkin tidak penting untuk misi perusahaan tersebut. Nah, usaha seperti itu lebih mungkin berhasil jika risikonya diketahui dan dibagi secara adil. Untuk yang terakhir ada aliansi. Nah, untuk aliansi ini, ketika produk baru menjadi pusat misi, tetapi sumber daya yang substansial diperlukan dan resiko yang cukup besar ada, maka aliansi mungkin merupakan strategi yang baik untuk pengembangan produk. Nah, aliansi juga bisa disebut dengan perjanjian kerjasama yang memungkinkan perusahaan untuk tetap independen, tetapi memungkinkan kekuatan yang saling melengkapi untuk mengejar strategi yang konsisten dengan misi masing-masing. Aliansi sangat menguntungkan ketika produk yang akan dikembangkan juga memiliki teknologi yang sedang difermentasi. Di sini ada juga contohnya, seperti Microsoft mengejar aliansi dengan berbagai perusahaan untuk menangani konvergensi komputasi, internet, dan penyiaran televisi. Aliansi dalam hal ini tepat. Nah, kenapa bisa dibilang tepat? Karena ketidaktahuan teknologi, permintaan modal, dan risiko yang signifikan. Aliansi juga jauh lebih sulit untuk dicapai dan dipertahankan daripada usaha bersama, karena ambiguitas yang terkait dengannya mungkin dapat bermanfaat untuk menganggap aliansi sebagai kontrak yang tidak lengkap antara perusahaan, dan perusahaan tetap terpisah. Jadi, bisa kita lihat, bisa kita simpulkan dari awal 3 poin tersebut bahwa peningkatan, migrasi, akuisisi, usaha patungan, dan aliansi adalah semua strategi untuk mempercepat pengembangan produk. Selain itu, mereka biasanya mengurangi risiko yang terkait dengan pengembangan produk sambil meningkatkan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Selanjutnya, mendefinisikan produk. Setelah barang atau jasa baru dipilih untuk diperkenalkan, mereka harus didefinisikan pertama. Barang atau jasa harus didefinisikan dari fungsinya, yaitu apa yang harus dilakukan hingga pada produk tersebut dapat tercapai. Bagaimana fungsi-fungsi itu harus dicapai. Spesifikasi produk yang ketat diperlukan untuk memastikan produk yang efisien, peralatan, tata letak, dan sumber daya manusia tidak dapat ditentukan sampai produk didefinisikan, dirancang, dan didokumentasikan. Selanjutnya,
Selanjutnya ada 2 poin dari mendefinisikan produk. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Dalam suatu perusahaan, banyak komponen produk yang dimiliki. Dari pihak perusahaan sendiri memiliki pilihan untuk memproduksi sendiri komponen tersebut atau membelinya dari sumber luar. Keputusan membuat atau membeli membedakan antara apa yang ingin diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin dibeli. Nah, dalam sebuah komponen produk yang akan dipasarkan ini, pasti perusahaan itu memiliki opsi-opsi yang harus dipilih. Yaitu yang dikenal sebagai keputusan buat atau beli. Keputusan ini membedakan apa yang harus diproduksi dan apa yang harus dibeli. Maka dari itu, perusahaan sendiri bisa menentukan dengan baik agar kualitas yang dimiliki dalam perusahaan dari suatu komponen produk terjamin sesuai hasil keputusan yang diinginkan. Jika dari pihak perusahaan sendiri ingin memproduksi atau membuat suatu produksi, dari situ kita harus lebih teliti untuk melihat dari bahannya, komponen-komponennya, apa yang diperlukan dan bagaimana kita memulainya. Jadi jika keputusan kita membuat, kita harus lebih teliti merancangnya sesuai yang kita mau agar pelanggan tuh lebih puas dengan hasil yang kita miliki. Kemudian kalau misalnya kita memilih keputusan untuk beli dari sumber luar, kemudian kita harus juga lebih lihat lagi bahwa ini layak tidak untuk dipasarkan kembali kepada pelanggan, sehingga pelanggan tidak merasa dikecewakan dengan hasil yang kita punyai saat ini, sesuai yang kita jamin juga dan sesuai yang pelanggan inginkan. Selanjutnya adalah B, kelompok teknologi. Teknologi grup ini mengidentifikasi komponen dengan skema pengodean yang menentukan ukuran, bentuk, dan jenis pemrosesan atau seperti pengeboran. Ini memfasilitasi standarisasi bahan, komponen, dan proses, serta identifikasi keluarga bagian. Adanya kelompok teknologi ini, kita bisa mengidentifikasi komponen-komponen yang menentukan ukuran, bentuk, dan jenis pemrosesan, yang menyediakan cara sistematis yang dapat meninjau apakah komponen-komponen untuk suatu produk memungkinkan atau cukup untuk proyek baru, sehingga kita sendiri bisa menilai juga apakah baik digunakan nantinya atau tidak. Adanya teknologi ini memang sangat memudahkan. Kita bisa tahu dari bentuknya bahannya, sehingga ukuran atau bentuknya kita bisa membedakan mungkin dari ukuran ini layak enggak untuk disatukan dalam bentuk seperti ini dan jenis pemrosesannya, sehingga hasil yang kita miliki nantinya bisa berjalan sesuai kualitas yang diinginkan pelanggan, sehingga banyak pelanggan yang minat kepada hasil produk yang sudah kita miliki. Selanjutnya ada 2 poin dari mendefinisikan.
Yang ketujuh ialah dokumen untuk produksi. Setelah produk dipilih, dirancang, dan siap untuk diproduksi, produk dibantu oleh beberapa dokumen. Yang pertama ialah perakitan, hanya menunjukkan tampilan produk. Gambar rakitan biasanya berupa gambar 3 dimensi atau yang dikenal sebagai gambar isometrik. Lokasi relatif komponen digambar dalam hubungan satu sama lain untuk menunjukkan cara merakit unit. Yang kedua, bagan perakitan. Menunjukkan dalam bentuk skema suatu produk dirakit, komponen yang diproduksi, komponen yang dibeli, atau kombinasi keduanya dapat ditampilkan pada bagan perakitan. Yang ketiga ialah lembar rute. Mencantumkan operasi yang diperlukan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang ditentukan dalam daftar bahan. Yang keempat, pemberitahuan perubahan teknik, mengubah beberapa aspek definisi atau dokumentasi produk seperti gambar, teknik, atau daftar bahannya. Kemudian ada manajemen siklus hidup produk. Manajemen siklus hidup produk adalah payung program perangkat lunak yang mencoba menyatukan fase desain dan pembuatan produk. Poin yang ke-8 ialah desain layanan. Yang pertama ialah analisis proses rantai jaringan. Menganalisis cara-cara di mana proses dapat dirancang untuk mengoptimalkan interaksi antar perusahaan. Dari gambar yang ada, kita dapat mengetahui bahwa yang pertama ialah wilayah interaksi. Wilayah interaksi langsung meliputi langkah-langkah proses yang melibatkan interaksi antar peserta. Misalnya, pembeli sandwich langsung berinteraksi dengan karyawan toko sandwich. Yang kedua ialah wilayah interaksi pengganti, mencakup langkah-langkah proses di mana satu peserta bertindak atas sumber daya peserta lain, seperti informasi, bahan, atau teknologi mereka. Yang ketiga ialah wilayah pemrosesan independen, mencakup langkah-langkah di mana pemasok sandwich atau pelanggan sandwich bertindak berdasarkan sumber daya di mana masing-masing memiliki kontrol maksimum. Poin yang selanjutnya ialah menambah efisiensi layanan produktivitas. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk efisiensi layanan. Yang pertama, batasi pilihan, karena pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain layanan. Spesifikasi desain dapat berupa segala sesuatu, mulai dari menu, atau biasa kita temukan di restoran, hingga daftar pilihan dan deskripsi verbal. Namun, dengan memberikan daftar pilihan atau serangkaian foto, ambiguitas dapat dikurangi. Resolusi awal definisi produk dapat membantu efisiensi serta membantu memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua ialah penundaan kustomisasi rancangan produk, sehingga kustomisasi tertunda selambat mungkin dalam prosesnya. Contohnya, cara sebagian restoran beroperasi. Bagaimana Anda ingin masakan itu dimasak dan saus mana yang Anda sukai. Dan yang ketiga ialah modularisasi strategi. Ini memungkinkan layanan kostum dirancang sebagai entitas modular standar, sama seperti desain modular yang memungkinkan kita membeli sistem suara berkualitas tinggi hanya dengan fitur yang kita inginkan. Yang keempat ialah otomasi. Bagilah layanan menjadi bagian-bagian kecil
dan identifikasi bagian-bagian yang memungkinkan otomisasi. Yang kelima ialah moment of truth. Interaksi pelanggan yang tinggi berarti bahwa dalam industri jasa ada momen kebenaran ketika hubungan antar penyedia dan pelanggan sangat penting. Pada saat itu, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ditentukan. Dan poin yang selanjutnya ialah dokumen untuk layanan. Karena interaksi pelanggan yang tinggi dari sebagian besar layanan dokumen untuk memindahkan produk ke produksi seringkali berbentuk instruksi atau skrip pekerja yang eksplisit. Misalnya, terlepas dari seberapa bagus produk bank dalam hal giro, tabungan, trust, pinjaman, hipotek, dan sebagainya. Poin ke-9 yaitu penerapan pohon keputusan pada desain produk. Penerapan pohon keputusan digunakan untuk keputusan produk baru serta untuk berbagai macam masalah manajemen lainnya ketika ada ketidakpastian atau ketidakselarasan atau masalah-masalah. Nah, pohon keputusan ini dibutuhkan prosedur untuk membuatnya. Yang pertama, pastikan bahwa semua kemungkinan alternatif dan dalam keadaan alami. Yaitu misalnya mulai dari kiri dan bergerak ke kanan pada pohon keputusannya. Ini termasuk alternatif atau tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, pembayaran dimasukkan di akhir cabang yang sesuai. Ini adalah tempat untuk mengembangkannya. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menentukan nilai moneter yang diharapkan atau AMF dari setiap tindakan yang dilakukan. Nah, di sini melakukannya mulai dari ujung pohon, sisi kanan misalnya, dari bekerja ke awal pohon kiri, menghitung nilai setiap langkah dan memangkas alternatif yang tidak sebaik yang lain dari simpul yang sama. Silicon INC, perusahaan manufaktur dan semikonduktor, menginvestasikan kemungkinan untuk memproduksi dan memasarkan sebuah mikroprosesor. Pelaksanaan proyek ini akan membutuhkan pembelian sistem CAD canggih atau merekrut dan melatih beberapa teknisi tambahan. Pasar untuk produk bisa jadi menguntungkan atau tidak menguntungkan. Silicon INC tentu saja memiliki opsi untuk tidak mengembangkan produk baru sama sekali. Dengan penerimaan yang menguntungkan oleh pasar, penjualan akan mencapai 25.000 prosesor yang dijual, senilai 100.000 masing-masingnya. Biaya perlengkapan CAD adalah senilai 500.000, namun biaya perekrutan dan pelatihan 3 teknisi baru hanya 375.000 masing-masingnya. Namun biaya manufaktur akan berkurang $50 masing-masingnya ketika memproduksi tanpa CAD dan menjadi $40 masing-masingnya ketika memproduksi dengan CAD. Probabilitas penerimaan menguntungkan diri dari mikroprosesor adalah 0,40. Probabilitas dari penerimaan tidak menguntungkan 0,60. Pendekatannya, penggunaan pohon keputusan dirasa sesuai karena Silicon INC memiliki bahan-bahan sejumlah pilihan, probabilitas, dan hasil akhir. Solusinya, dalam gambar berikut digambarkan 4 pohon keputusan dengan sebuah cabang dan kemudian menghitung IMF, nilai uang yang diharapkan. Nah, untuk IMF membeli sistem CAD-nya ini 0,4 dikali 875 ditambah 0,6 dikali minus 20.000. Yang dijumlahkan semua $388.000. Untuk 875 dan minus 20 akan kita jelaskan di penjelasan pohon keputusan. Gambar ini akan mempresentasikan hasil yang akan terjadi di Silicon INC membeli CAD. Nilai yang diharapkan dari merekrut dan melatih teknisi adalah seri kedua dari cabang. IMF dari rekrut dan latih teknisi itu 0,4 kali 875 juga ditambah 0,6. Di sini tadi 40 karena dia mau tanpa CAD, menggunakan produksi dengan CAD. Jadi 25 dikali 25.000 penjualannya mendapatkan hasil $365.000. Jadi IMF rekrut dan latih teknisi $365.000. Selanjutnya untuk lihat pohon keputusannya ini, pertama ada membeli
CAD-nya itu tadi dengan hasil 388.000. Untuk penjualan tertinggi atau yang menguntungkannya tadi dan penjualan terendahnya itu dibagi lagi. Nah, untuk penjualan tertingginya ini untuk pendapatannya tadi untuk 2.500.000 itu dari 25.000 dikali 100, jadi 2.500.000. Untuk biaya produksinya seperti yang kita lihat 40 dikali 25 juta itu hasilnya 40 tadi, karena ini menggunakan CAD jadi $40. Jadi 1 juta. Untuk biaya CAD-nya sendiri tadi 500.000, jadi 2.500.000 dikurang 1 juta dikurang 500 menjadi hasil bersihnya $1 juta untuk penjualan tingginya. Nah, penjualan rendahnya pendapatannya ini 800.000. Nah, dapatnya dari tadi kan 25.000 dikali 100, untuk itu dibagi 3, jadi dibulatkan menjadi 800.000. Nah, terus selanjutnya untuk biaya produksinya 840 dikali 8 320. Untuk biaya CAD-nya 500. Nah, dikurangkan semua jadi minus 20.000 untuk hasil bersih di penjualan rendah membeli CAD. Selanjutnya poin keputusan di merekrut dan melatih teknisi ini 365 tadi sesuai hasil yang didapat. Penjualan tinggi dan penjualan rendahnya, penjualan tinggi sama, yang membedakan di biaya produksinya karena di sini tanpa CAD jadi $50 dikali 25.000, jadi 1.250. Jadi 2.500.000 ditambah dikurang 1.250 dikurang 375.000 mendapatkan hasil $875 untuk hasil bersihnya. Itu di penjualan tinggi merekrut dan melatih teknisi. Untuk penjualan rendahnya sama, di biaya produksinya saja membedakan. Jadi hasil akhirnya, hasil bersihnya 25.000. Dan untuk yang tidak melakukan apa-apa ini 0 hasil bersihnya. Jadi IMF ini untuk opsi tidak melakukan apa-apa sebesar 0 karena cabang atas memiliki nilai uang diharapkan yang paling tinggi. Ini mempresentasikan keputusan terbaik. Manajemen sebaiknya membeli sistem yang CAD. Nah, penggunaan pohon keputusan ini memberikan objektivitas dan struktur bagi analisis kita atas keputusan Silicon INC nantinya. Poin terakhir yaitu transisi ke produksi. Salah satu seni manajemen adalah mengetahui kapan harus memindahkan produk dari pengembangan ke produksi. Langkah ini dikenal sebagai transisi ke produksi. Tugas manajer operasi adalah melakukan transisi dari research and development hingga produksi berjalan dengan mulus. Nah, dalam transisi ke produksi, akhirnya suatu produk baik barang atau jasa telah dipilih, dirancang, dan ditentukan. Ini dikembangkan dari ide ke definisi fungsional dan kemudian ke desain. Selanjutnya, manajemen harus membuat keputusan untuk pengembangan lebih lanjut terkait dengan produksi atau penghentian ide produk tersebut. Nah, staf pengembangan produk selalu tertarik untuk melakukan perbaikan pada suatu produk. Karena itu, mereka cenderung melihat pengembangan produk sebagai evolusi. Mereka mungkin tidak pernah memiliki produk yang lengkap. Namun, seperti yang kita catat, biaya pengenalan produk yang terlambat tinggi meskipun tekanan yang saling bertentangan ini ada. Manajemen harus membuat keputusan lebih banyak pengembangan atau produksinya. Setelah keputusan ini dibuat, biasanya ada periode produksi percobaan untuk memastikan bahwa desain tersebut memang dapat diproduksi. Ini dinamakan uji manufakturabilitas. Nah, uji ini memberi staf operasi kesempatan agar mengembangkan perkakas yang tepat, prosedur pengendalian yang berkualitas, pelatihan pada karyawan, memastikan bahwa produksi dapat dimulai dengan sukses. Nah, akhirnya nanti ketika produk dianggap dapat dipasarkan dan dapat diproduksi, manajemen lini akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transisi dari pengembangan ke produksi dapat berjalan dengan mulus atau berhasil. Selanjutnya,
agar bisa memastikan bahwa transisi dari pengembangan ke produksi berhasil, yaitu yang pertama, menunjuk seorang manajer proyek, yang lain menggunakan tim pengembangan produk. Yang kedua pendekatan memungkinkan berbagai sumber daya dan bakat dan harus dibawa untuk memastikan produksi yang memuaskan dari produk yang masih berubah. Yang ketiga, pendekatan yaitu integrasi pengembangan produk dan organisasi manufakturnya. Sekian dari kelompok 6 atas penjelasan materi mengenai desain produk, barang, dan jasa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih.